Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aswari Sito Jong Ramadan. Ini mempresentasikan form tugas dan menu. Nah, jadi yang ada di form tugas ini ada import Java SQL connection dan form manager ini buat koneksi sama resource set yang sama. Terus ini G option pen tuh buat manggil tabel gitu. Nah, ini buat sama. Terus public buat koneksi juga. Deklarasi tabel-tabelnya ada ID, nama, jabatan, alamat, telepon. Ini form buat masuk ke form petugasnya. Ini private koneksikan MySQL JDBC driver. Ini buat koneksi ke database-nya. Nah, ini kolaborasi dan notifikasi koneksi berhasil. Kalau sebaliknya, kalau gagal ada bacaan data. Nah, ini sih di form petugasnya ada nomor, ID, nama, jabatan, alamat, telepon. Nah, ini exception pen. Nah, ini kalau misalnya gagal tampil apa nih, ada notifikasi yang tampil. Terus BTM simpan action. Nah, ini buat simpan kalau misalnya kita udah input input nama tugas, nama petugas, jabatan, alamat, telepon. Kalau buat ubah ntar, kalau nanti ada ini juga opsi lagi tuh, ntar ada notifikasi juga kalau misalnya mau diubah, kalau misalnya jadi konfirmasi yes atau enggak. Nah, ini update, jadi kita set nama juga apa yang mau diubah tuh. Terus ini preset file hapus di option cancel confirm dia. Ini kalau confirm dan notifikasi juga. Tapi yang konfirmasi aja, ntar itu di delete. Data yang mau di delete itu di delete. Ntar kalau misalnya ini ada data berhasil hapusnya, ntar ada sama notifikasi juga. Nah, ini grid petugas mouse click. Nah, ini buat ada buatan gitu, tanda panah gitu, itu buat ngeback doang. Buat di aplikasinya ini buat pembacaan. Nah, terus sekarang kita lanjut ke menu. Di sini sama aja, ini tugas ini buat manggil aplikasi ininya, buat isi dari email petugasnya. Di sini BTN pengirim buat manggil juga, buat manggil. Nah, terus kita masuk ke database kita. Di tugas
Jadi ada edit tugas, maksudnya varchar. Nah kalau varchar itu bisa berupa kata, huruf, atau bisa juga nomor. Nah kalau misalnya ini jenisnya in doang, berarti itu misalnya angka doang. Kalau in itu ya, kalau varchar tuh universal gitu. Hanya ada 6, maksimalnya 6, 25, maksimalnya 25. Gitu aja sih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sini saya akan menjelaskan tentang forum pengirim. Nomor pengirim, nama pengirim, alamat, kota, provinsi, kode pos, daerah, telepon, dan tabel dari database. Sini kita mengarah ke source codenya. Sini ada nomor pengirim, nama pengirim, alamat, kota, pos, telepon, dan nama nilai source kode yang ada. Teks nama, teks nomor pengirim, teks nama, dan kita coba run. Nah, koneksi berhasil. Nomor pengirim coba kita isi 201. Nama pengirim Marisa Tasya. Alamat Pondok Benda. Kota, alamatnya, kotanya, Tangsel, Provinsi Banten, kode pos 15516, daerah Pamulang, telepon 082, terus simpan, data berhasil simpan. Kalau ubah, button hapus, button batal, dan keluar. Saya Renaldo Dukanto akan menjelaskan form jenis paket dan form pengiriman barang. Yang pertama, form jenis paket. Jadi dapat dilihat di sini import yang digunakan yaitu Java SQL Connection hingga Java SQL Statement.
ini digunakan untuk koneksi ke SQL dan menghasilkan data-datanya. Terus import Java Swing Option Pane itu digunakan untuk menampilkan dialog seperti koneksi berhasil, data berhasil disimpan, dan sebagainya. Import Java Swing Table, default table model, ini digunakan untuk menampilkan tabel. Lalu private connection count, private statement stack, private result set RS paket, karena ini form jenis paket. String SQL bernilai kosong, string ID, type, dan private int berat, biaya, asuransi. Yang pertama, membuat koneksi dengan menggunakan driver MySQL dari Java, yaitu com.mysql.jdbc.driver, dan ini alamatnya localhost. Nama database yang kami gunakan yaitu DP pengiriman barang dan root passwordnya kosong. Apabila koneksi berhasil akan muncul menggunakan JavaScript Pane yang tadi. Lalu selanjutnya membuat fungsi tampil data dengan membuat kolom baru, yaitu kolom nomor, ID paket, type, biaya, dan asuransi. Nantinya kolom-kolom tersebut akan diisi dengan data dari database dengan perintah select from TB jenis paket. Itu nama tabel yang ada di database kami. Dengan cara mengambil baris, itu row, RS paket getString 1 itu ID paket, getString 2 type, getString 3 biaya, dan getString 4 asuransi. Selanjutnya, membuat fungsi kosongkan untuk digunakan pada button reset nanti. Selanjutnya, button simpan. Mengambil data yang sudah kita input di program dengan getText, lalu dimasukkan ke database dengan perintah insert into tabel jenis paket atau tb underscore jenis underscore paket dengan value-nya sebagai berikut. Apabila data berhasil disimpan, akan muncul dialog data berhasil disimpan. Sebaliknya, jika gagal, akan muncul dialog data gagal disimpan. Selanjutnya, button above, sama seperti button simpan, mengambil getText dari data yang sudah diketik atau diinput. Lalu, sebelum diubah, akan muncul sebuah pesan konfirmasi apakah data ini mau diubah. Jika yes, maka dilanjutkan dengan perintah update tb underscore jenis underscore paket dengan set ID paket, berarti berdasarkan ID paket. Jika berhasil, data berhasil diubah. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, button hapus, sama seperti sebelumnya, akan muncul konfirmasi apakah data tersebut mau dihapus. Jika iya, maka selanjutnya dihapus menggunakan perintah delete from tb jenis paket berdasarkan ID paket tersebut. Nanti akan muncul data berhasil dihapus atau tidak. Nah, button batal atau button reset memanggil fungsi
kosongkan yang sudah dibuat sebelumnya menggunakan private void. Selanjutnya button keluar menggunakan sistem exit 1. Kalau untuk private grid jenis paket mouse ini, apabila tabelnya diklik, data yang ada di dalamnya akan kembali muncul di text field. Selanjutnya back mouse atau button kembali, yaitu kembali ke menu. Oke, ini tampilannya. Berikut tampilannya. Jika kita isi misal cat 4 dengan regular biaya 9.000 dan asuransi 1.000, simpan dan berhasil ini, dan langsung masuk ke dalam tabel, dan apabila diklik akan tampil lagi ke sini. Itu merupakan fungsi dari grid jenis paket apabila diklik. Dan ini tombol back, kembali ke menu. Selanjutnya form pengiriman barang. Import yang digunakan sama, yaitu JavaScript connection dan sebagainya. Private statement yang digunakan juga sama, bedanya karena pengiriman barang merupakan form gabungan dari form lainnya. Result setnya ada banyak, yaitu RS kirim, RS petugas, RS paket, dan RS pengirim. Private stringnya juga banyak, karena emang yang digunakan banyak, yaitu resi, tanggal, tujuan, ID petugas, nomor pengirim, penerima, alamat, telepon, paket track, chip, dengan berat, biaya, asuransi total. Yang pertama kali dibuat itu membuat koneksi dengan menggunakan driver MySQL JDBC driver. Ini alamat di localhost, nama database, user, password. Koneksi berhasil jika berhasil connect. Selanjutnya membuat fungsi tampil data. Kolom yang dibuat itu kolom nomor resi, tanggal, tujuan, ID petugas, nomor pengirim, penerima, alamat, telepon, paket, berat, biaya, asuransi, isi paket total. Selanjutnya, kolom-kolom tersebut akan diisi oleh data dari database dengan menggunakan perintah select from TB pengiriman barang dengan mengambil string. Total ada 14 karena kolomnya ada 15. Kolom pertama itu buat angka urutan. Selanjutnya membuat fungsi kosongan untuk mereset semua teks field ataupun pilihan. Nah, teks disimpan itu button simpan, mengambil semua yang sudah kita input dengan perintah get text dan get selected index, lalu diinput ke database, ke tabel database dengan perintah insert into TB pengiriman barang dengan value-nya seperti ini, sama yang seperti di atas. Lalu apabila berhasil disimpan akan muncul pesan data berhasil disimpan, ataupun sebaliknya. Lalu button ubah sama
mengambil dengan perintah getNext dan getSelectedIndex. Sebelum diubah, akan muncul pesan apakah data ini mau diubah. Jika iya, data akan diupdate dengan perintah update TB pengiriman barang set berdasarkan kota tujuan, ID petugas, nama pengirim, dan sebagainya. Lalu akan muncul data berhasil diubah atau data gagal dirubah. Selanjutnya button batal atau button reset memanggil fungsi kosongkan yang sudah dibuat sebelumnya. Button hapus menghapus berdasarkan nomor resi dengan perintah delete from TB pengiriman barang where nomor resi, nanti resinya dipilih dan dihapus. Selanjutnya button keluar menggunakan perintah sistem exit dalam kurung 1 sama seperti sebelumnya. Grid pengirim mouse click, nanti apabila tabelnya diklik, data yang sebelumnya sudah diisi akan muncul kembali ke text view, ke seluruh text view. Nah, ini item juga berubah. Item pilihan yang ada di program mengambil dari from TB petugas, TXT ID petugas, memilih get selected item. Begitupun TXT nomor pengirim, memilih nomor pengirim yang mau dimasukkan ke dalam pengiriman barang, mau disimpan ke dalam tabel. Tampilan program sebagai berikut. Bila tabel diklik, akan otomatis keisi semua teks filenya. Terus kita otomatis kosong. Bila kita mau menambah data tanggal tahun dulu, strip bulan tanggal, kita pilih ini petugasnya yang mengurus, terus tipe paketnya misal kita reguler, beratnya berarti jadi 30.000. Nomor pengirim paket kekayaan perimanya Abdul Aziz, tujuan anak dan bersama ke nomor 8. Dan kita simpan. Data berhasil disimpan. Misalkan mau diubah. Pertama kalau diubah, diklik dulu. Terus data yang mau diubah apa,
misalkan Jono jadi Jody, ubah. Data berhasil dirubah. Nama juga berubah jadi Jody. Sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.